Apa tren digital marketing di tahun 2025 ini dan apa saja yang harus diperhatikan? Tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, di tahun 2025 ini pastinya akan ada sesuatu yang baru yang perlu kita perhatikan dan concern di dalamnya. Sebagaimana yang sering disampaikan sama kawan-kawan kita, guru-guru kita gitu ya, yang cepat mengalahkan yang besar. Dalam hal ini konteksnya adalah yang cepat dalam melakukan adaptasi. Kalau kemarin eranya zamannya digital gitu ya, nah maka kita masuk ke digital maka kita akan menang kan begitu ya. Yang adaptasi dengan zaman yang akan menang. Kalau kita misalkan telat ya kita bakal tertindas kan begitu. Nah pertanyaannya adalah di tahun 2025 ini apa kiranya yang harus kita perhatikan agar kita nggak ketinggalan zaman dan agar kita bisa tetap survive dan juga profit. Nah, beberapa catatan dan temuan saya ini semoga bisa membantu Anda semua. Oke, yang pertama adalah tentang prediksi tren di tahun 2025 ini, teman-teman. Ini menjadi catatan penting buat kita semua agar kita nggak kelewatan ataupun katakan nggak ketinggalan. Tentu yang poin penting yang harus kita perhatikan adalah tentang AI, Artificial Intelligence, di mana orang-orang mungkin sekarang menganggap bahwa itu menjadi sebuah ancaman. Tidak, saya katakan. Justru itu adalah sebuah percepatan. Kalau banyak dinarasikan bahwa ada banyak pekerjaan yang akan tertinggal, tergantikan oleh yang namanya AI, justru ketika katakanlah AI ini kita gunakan akan mempercepat produktivitas mereka. Contoh langsung ya, saat saya membangun sebuah platform namanya KBM bersama shareholder yang lainnya, kawan-kawan saya, sahabat saya gitu kan. Ketika adanya AI ini awalnya kami pikir ini akan mengganggu mereka ya. Mana mungkin orang nantinya katakanlah mau baca karya-karya kita, mana mungkin orang mau beli produk kita dan seterusnya, tapi tidak. Maka apa yang dilakukan sama CEO kami di KBMF Pak Isa adalah justru menggunakan AI sebagai salah satu tools untuk produktivitasnya. Diajarkanlah mereka untuk membuat sebuah prompter agar membuat mereka akan semakin termudah pada saat bikin cerita demi cerita yang menarik untuk dibagikan gitu. Sehingga apa yang terjadi? Produktivitas penulis di KBM itu meningkat tajam gila-gilaan. Ini menjadi sebuah poin penting yang harus di-highlight. Maka adanya AI atau tidak itu tergantung banget sama kita sebagai seorang ownernya, sebagai seorang leadernya. Kita anggap ini sebagai ancaman atau sebagai peluang. Kalau sebagai ancaman langsung takut, wah nanti gimana tergantikan nanti bakal les. Kalau kita melihat sebagai peluang, aha ya. Katakanlah sekarang tim saya pada saat bikin konten yang awalnya semuanya mungkin harus pikir sendiri, sekarang tinggal tanya AI, ngobrol-ngobrol, drat keluar semuanya datanya. Katakanlah sekarang tim saya di bagian graphic designer, bikin konten poster apapun, yang semuanya dulunya cuma mikirin semua sendiri, sekarang udah bisa pakai AI. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan oleh AI. Bahkan salah satu tim saya sekarang lagi membuat AI-nya sendiri untuk platform gitu kan. Jadi nggak pakai AI orang gitu kan, platform orang, tapi bikin sendiri. Nah ini poin penting. Jadi sekali lagi, AI akan menjadi pilar utama dalam personalisasi konten, otomatisasi marketing, dan analitik. Gartner memprediksi bahwa 80% interaksi pelanggan akan ditangani oleh AI pada tahun 2025. Anda jangan sampai melewatkan ini. Silakan Anda masuk ke dalamnya, terjun di dalamnya dan juga gunakan. Bahkan HubSpot menyebutkan AI bukan lagi masa depan, tapi realita yang akan mempercepat keputusan marketing untuk meningkatkan ROI ataupun return of investment. Itu yang pertama tentang AI. Yang kedua tentang personalisasi konten. Apa itu personalisasi konten? Bikin sebuah konten yang itu sifatnya tuh sangat personal ataupun mendalam gitu ya. Personalisasi akan semakin mendalam dari email hingga rekomendasi produk. Jadi bahasa itu nanti ketika Anda di email ataupun di blasting sama orang lain, mereka akan menyebut nama kita. Ya, pada saat kita nerima emailnya. Ataupun katakanlah nggak pakai email, Kang, pakai WA. Iya, tiba-tiba ketik, halo Pak Dewa, itu padahal itu AI dan itu pakai personalisasi gitu ya. Personalisasi gitu. Itu menjadi sebuah powerful buat kita dan itu kalau dalam ilmu jualan itu akan ningkatin konversi penjualan. Maka tidak heran kalau kita mainin email marketing, saya pemain email marketing sejak tahun 2011 by the way gitu ya. Itu saya sering kali menyebut nama dia pada saat kita jualan gitu kan. Jadi orang tuh kayak merasa ke-mention gitu. Teman-teman, orang tuh di-mention penting ya. Terlepas penting gak penting ya. Kalau kita di-mention tuh kan kalau kita lihat buka IG aja sekarang kan ngelihatnya carinya mentionan kan. Salah satunya siapa yang mention gue nih gitu. Nah itu sama. Di WA demikian, di email demikian. Intinya adalah orang kalau di-mention tuh seneng. Makanya ada salah satu coffee shop ya namanya gede banget lah, walaupun saya mungkin sebut ya. Yang dia kalau misalkan mesen kopi langsung sebut namanya karena sudah hafal siapa jadi database mereka kan. Personalisasi itu menjadi sangat penting banget. Nah maka personalisasi konten untuk mereka itu menjadi sangat penting. Tugas Anda adalah mencari tahu apa yang relate dan relevan buat mereka dan bikin kontennya. Dan balik lagi, itu akan sangat efektif ketika tadi poin sebelumnya Anda menggunakan AI-nya juga gitu ya. Itu yang kedua, personalisasi konten. Yang ketiga teman-teman,
omni-channel marketing. Kalau sekarang kita menggunakan offline doang atau online doang, itu bakal sangat tidak kongruen dalam arti offline, online. Aktivitas banyak offline sekarang udah banyak digitalnya, minimal dari paymentnya. Saya pribadi sekarang secara personal jarang banget pakai duit cash untuk belanja, selalu pakai aplikasi gitu kan. Pada saat itu belanja saya ke orang lain gitu kan. Pun juga dengan kondisi saat teman-teman saya. Sekarang semua digital payment semua gitu ya. Termasuk kalau misalkan kita sekarang mainnya di online. Nah harus dipermudah proses paymentnya. Makanya jangan heran salah satu yang tersulit adalah ketika kita bikin platform deal-dealan sama payment gateway gitu kan. Untuk bisa memastikan ada nanti di platform kita gitu. Makanya kenapa saat saya bikin Sejoli, Siapintar, Skill Up, KBM itu mikirin kayak begituan. Kenapa? Karena penting. Nah termasuk juga placement produknya. Kita harus ada integrasi gitu antar platform dari mulai sosmed, website, termasuk juga e-commerce itu sendiri. Menurut laporan Harvard Business Review, 73% konsumen menggunakan beberapa channel sebelum melakukan pembelian. Bahkan mungkin teman-teman juga pernah dengar namanya AISAS ya, attention, interest, action, dan juga share gitu kan. Sebelum terjadinya closing itu orang nyari dulu. Wah nyari di Tokopedia, nyari di Shopee, nyari di TikTok, gitu ya, nyari di Google, YouTube, Instagram. Nah, closing di mana kira-kira? Kita cerita closing di Shopee gitu. Atau dia nge-WA ke WA admin gitu ya, udah nanya tapi closingnya malah ke Tokopedia. Kan kita nggak pernah tahu nih. Maka tugasnya adalah Anda gunakan omnichannel marketing. Itu tentang prediksi tren digital marketing di tahun 2025. Nah sekarang kita lihat tentang peluangnya. Ya. Apa peluang baru yang bisa digarap gitu ya, terutama buat kita para pengusaha pemula ataupun yang masih baru di dunia digital di tahun 2025 ini gitu ya. Pertama teman-teman, adanya pasar niche yang terus berkembang. Apa itu artinya? Niche market gitu kan. Niche market sesimpel ini. Kalau misalnya kita jualan ke mass market, ke umum, ke khalayak banyak, itu terlalu umum gitu kan. Nah, dalam digital marketing teman-teman semua, semakin ini sebuah pasar itu semakin mudah untuk digarap. Nah menariknya adalah ketika di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya saya meyakini betul bahwa niche market akan menjadi sangat powerful banget. Salah satunya adalah kalau Anda pengen menggarap sebuah niche market, Anda bikin sebuah komunitas kecil. Ketika saya beberapa minggu yang lalu, ketika saya kumpul di Jakarta dengan kawan-kawan pengusaha kosmetik, saya bertemu dengan mereka yang luar biasa, yang mereka tuh punya bonding circle, intimate circle yang luar biasa gitu ya. Mereka nggak banyak, tapi mereka sangat dekat gitu kan. Kenapa? Karena mereka sama-sama concern dalam dunia skincare. Ini contoh bagaimana community base yang ujung-ujungnya adalah menggarap niche market. Nah, maka mau buat Anda apa? Apa komunitas yang Anda bangun untuk memperbesar niche market Anda nantinya, penjualannya, itu poinnya gitu ya. Itu yang pertama. Berikutnya adalah social commerce gitu ya. Mungkin teman-teman sadar ya, bagaimana sekarang aktivitas TikTok Shop itu menjadi sangat powerful untuk penjualan. Bagaimana orang pada saat live streaming jualannya langsung di angka miliaran rupiah gitu kan. Nah sekarang pun dengan adanya TikTok Shop gitu ya, dan bahkan saya dapat kabar juga Facebook nanti siap-siap untuk maju ke bagian itu gitu kan. Ini membuat akhirnya konversi penjualan akan sangat meningkat. Yang orang lain berlaku hukum sharing-sharing dahulu, sharing-sharing kemudian, ya sekarang sharing aja langsung jeder gitu, live streaming, jualan, closing, check out payment kan begitu ya. Kurang lebih begitu. Maka wajar ketika data Hotsuite menunjukkan bahwa 49 konsumen Indonesia melakukan pembelian melalui media sosial di tahun 2024 kemarin, dan ini terprediksi akan sangat meningkat di tahun ini, di tahun 2025. Bahkan menurut Gary Vee gitu ya, social commerce akan menjadi tulang punggung bisnis kecil di era digital. Kan apa sih bedanya social commerce dengan e-commerce? E-commerce itu ya lebih kepada toko online, website gitu ya. Kalau social commerce itu sosial media yang ada commerce-nya, bisa dipahami? Itu tentang peluang pasar baru di dunia digital di tahun ini. Apalagi yang poin pentingnya tentang tools marketing yang wajib digunakan, teman-teman. Kalau kita ngomongin soal tentang digital, tak lengkap rasanya kalau kita nggak bahas tentang tools, ya. Karena itu akan sangat membantu kita dalam eksekusi di lapangan gitu ya. Maka tugas kita adalah mencari tools yang bisa bermanfaat buat eksekusi di tim kita. Misalkan adalah tools otomisasi marketing. Salesforce melaporkan bahwa 70% marketer menggunakan otomisasi untuk efisiensi kerjanya. Salah satu tools yang sering kali dipakai sekarang sama teman-teman di Instagram, misalkan ManyChat, saya sebut aja namanya ya. Orang komen mau, misalkan komen maunya nyampe 500 orang, nanti di DM-in di IG tuh. Itu pakai tools, bukan pakai admin ya. Nah itu silakan Anda pakai. Saya gak ada affiliate by the way, silakan aja Anda pakai. Atau apalagi kedua, analitik dan insight. Menurut e-consultancy, bisnis yang berbasis data memiliki peluang 23% lebih tinggi untuk sukses. Artinya apa? Anda harus punya tools untuk bisa memudahkan Anda membaca sebuah data agar nantinya gampang dalam proses pengambilan keputusan. Ingat ya, keputusan itu penting berdasarkan data yang Anda miliki. Dan yang ketiga adalah tools media sosial ataupun konten sendiri gitu ya.
Karena bagaimanapun juga sosmed ya pasti ya Instagram, ya punya Meta, Facebook punya Meta, ya mereka punya toolsnya masing-masing. Kalau ada tools tambahan ya monggo ada gunakan. Untuk riset konten mungkin kata kunci, untuk ngecek produk terlaris mungkin di Shopee atau Tokopedia, untuk ngecek kayak misalnya kalau data kalau di TikTok ya itu silakan Anda pakai gunakan. Social Media Examiner menyatakan bahwa bisnis kecil yang konsisten di media sosial memiliki engagement rate yang lebih baik. Nah, termasuk juga untuk ngecek engagement rate-nya gitu ya. Oh, ini engagement-nya lagi turun nih. Oh, ini engagement harusnya 2%, ini 3%. Nah, itu dicek semuanya. Nah, itu teman-teman perihal segala macam yang harus Anda perhatikan di tahun 2025 ini. Agar apa? Agar Anda bisa menghasilkan uang lebih banyak, terutama buat kita yang pebisnis pemula. Kalau Anda punya pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan Anda tanyakan di kolom komen. Kalau punya request khusus, Kang, bahas ini, Kang, bahas itu, Kang, komen juga, silakan. Kalau Anda suka, silakan like, komen, dan share ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.